Saya harus ngomong terus terang, saudara. Gereja gak tangkap perjanjian tidak akan masuk kepada tanah perjanjian. Akan bisa masuk. Why? It's order. Tuhan yang tetapkan. Bukan, Pak, yang penting ada kasih karunia. No. Kasih karunia ini loh. Perjanjian. Baik, kita harus menangkap. So gini, Torah dan Roh Kudus juga berbicara tentang perjanjian dan materai atau apa? Identitas baru. Makanya gini, saudara. Setelah Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka hanya diberitahu tujuanmu kemana. Tapi ingat, identitas belum ada. Identitas orang Israel ada sebagai anak sulung ketika Torah turun. Mental itu ada. Jadi sebelum mental itu ada, mereka nggak tahu harus ngapain. Yang penting beriman, yang penting percaya. Tapi gini, Tuhan nggak mau di area abu-abu. Amin. Tuhan maunya jelas. Kalau kita gini, namanya aja ya. Lihat nih, namanya aja tanah perjanjian. Berarti yang masuk adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Di luar perjanjian kamu tidak bisa berbuat apa-apa. It's covenant. Amin. Boleh next? Nih saudara. Yohanes 3 ayat 5-7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan. Saudara tahu Yesus ngomong sama siapa? Niko, pengajar Yahudi. My God. Yesus bilang ini, jangan heran, kamu pun harus dilahirkan kembali. My God. Yesus bilang ini. Ada ayat yang unik sih, saudara. Kalau saudara membaca di Yohanes 3 ayat 1, 2, 3, 4, pada malam hari Nikodemus datang, betul? Ingat tuh, pada malam hari datang kepada Yeshua. Datang terus Nikodemus bilang gini, Rabi, engkau pasti anak Allah, sebab engkau melakukan segala sesuatunya disertai Tuhan, benar ya? Tapi Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Lihat nih ya, lihat ini. Saya harus pelan-pelan. Nikodemus mencap Yeshua itu miracle maker. Tapi Yeshua ngomong kepada Nikodemus, enggak, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali. Ini kan bertolak belakang. Mindsetnya Nikodemus adalah Yesus pembuat mujizat. Itu nggak salah. Tapi yang Yesus kejar adalah hatinya. Karena gini, mindset orang Israel pada zaman itu, lihat Yesus ini, oh dia bisa menyembuhkan ini, dia bisa membuat ini, bla 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 bla. Mindset yang di alam bawah sadar mereka adalah gini, Yeshua is miracle maker. Tapi Yesus tidak sekitar itu. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, makanya langsung gak nyambung kan? Betul? Loh, itu gak nyambung ya. Karena ini, apa yang diharapkan Nikodemus dengan apa yang ditargetkan Yeshua itu lain. Yeshua menargetkan hatinya, tapi Nikodemus mujizat, tanda. Different lain. Makanya gini, sekalipun kamu mengajar Israel, mengajar Yahudi, kamu harus dilahirkan kembali. Karena ini mindsetnya cuma gini, blessing, pertolongan, tanda, disertai Tuhan. Tapi Yesus bilang gitu, aku tangkap hatimu dulu. Amin. Next. Nih, Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan
dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh ini siapa? Roh Kudus, this Holy Spirit. Karena lihat nih, barang siapa percaya kepadaku yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara tahu gini, selalu berbicara tentang hukum dan ketetapan. Artinya apa? Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan dialiri aliran-aliran hukum dan ketetapan. Bukan cuma rejoice, ada aliran-aliran hukum dan ketetapan dan peraturan. Makanya gini, ada ayat gini. Jika roh itu datang, roh itu kan memerdekakan, betul? Atau ini, jika engkau tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Ini saudara, lihat ya, orang yang dimerdekakan, orang yang sudah dimerdekakan dan benar-benar merdeka, orang itu tidak akan pernah bisa hidup bebas dari kebenaran.